Kalau ada orang bilang Tuhan di arsy bertempat dan di langit, Bukan orang yang bilang. Allah sendiri yang memberikan informasi. Sumastawa 'alal arsy, kata Allah. Bukan orang yang bilang. Kok bisa bilang orang? Bukan orang, Pak Nuruddin. Al-Quran sendiri yang bilang. Masa agak beriman sama Al-Quran? belum adanya arsy dan langit, Tuhan ada di mana? Di amak. Ya, ada hadisnya. Tuhan tuh lebih tinggi kedudukannya ketimbang kita. Tuh, kedudukan. Jadi Allah punya kedudukan. Ya, kedudukan. Kena lagi Pak Nuruddin. Yang punya kedudukan itu Pak Nuruddin cuma manusia. Kalian menyamakan Allah dengan makhluk kalau begitu. Lebih parah kalian malah menyamakan dengan makhluknya. Apa kedudukanmu di kepemerintahan? Sebagai utusan khusus presiden. Iya, Miftah kena lagi. Berarti kalau kita mengatakan Tuhan di atas atau mengisyaratkan tangan di atas, Tuhan itu ada di sana. Enggak, kita enggak meyakini Tuhan bertempat. Itu menunjukkan kedudukannya yang maha tinggi dari makhluk-makhluk. Maha tinggi, ya. Artinya kalau maha tinggi itu di mana, Bapak? Ya di atas tetap. Masa maha tinggi di bawah? Allah itu maha tinggi. Allah maha tinggi. Takut mau nunjuk ke atas, teman-teman. Karena Al-Quran menunjukkan Allah di atas. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun. Seorang ustadz muda ya teman-teman yang sekarang lagi viral, yaitu Ustadz Muhammad Nuruddin, yang dimana beliau itu terkenal gara-gara debatnya dengan Guru Gembul. Sebelumnya saya tidak tahu orang ini siapa. Setelah saya nonton, saya nyimak beberapa videonya, ternyata faham dia ya Sufi, ya fahamnya Asy'ari teman-teman, yang meyakini Allah itu tidak di atas, yang tidak meyakini Allah itu ada di atas arsy, menciptakan bumi, 7 lapis langit, dan di langit ke-8 ada lautan, dan di atas lautan itu ada aras, dan di atas aras lah itu Allah. Nah, dia tidak meyakini itu. Dan dalilnya apa? Gak ada dalil. Ya, gak ada dalil yang menyatakan Allah itu tidak di aras. Semua dalil menyatakan Allah di aras, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Sahih pula. Tapi Al-Ustadz Nuruddin ini beda pandangan teman-teman. Dan di video ini saya mohon izin kepada Ustadz Nuruddin, saya akan mereaksi video Anda full. Dan saya juga akan berikan tanggapan bukan menurut pendapat Harry Pras, tapi menurut dalil dan ulama. Sekarang kita simak bagaimana pendapat dari Ustadz Nuruddin mengenai pertanyaan Allah di mana. Dia punya jawaban yang menohok teman-teman. Dari kitab pula. Dan saya juga punya fakta menarik mengenai penulis kitab ini. Ya, mengenai ulama yang dia bawakan ini. Kita simak dulu tapi. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Saya sudah tahu ya siapa ulama ini, dan saya juga sudah diberikan informasi mengenai ulama Fakhruddin Ar-Razi ini, yang dimana beliau juga ya seorang ulama Asy'ari, dan kita punya fakta mengenai beliau. Lanjut dulu. Membacakan beberapa bagian dari kitab ini di beberapa video sebelumnya. Sekarang kita akan lanjutkan pembacaan kita masih di juz 1 dan 2. Oke. Yang akan kita bahas kali ini adalah soal jawaban Imam Ar-Razi terkait pertanyaan yang barangkali banyak diajukan oleh orang-orang zaman sekarang. Sebetulnya Tuhan itu ada di mana? Sebenarnya bukan cuma sekarang. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW juga sudah pernah bertanya. Ya, bukan orang zaman sekarang ya, Ustadz Nuruddin ya. Mungkin antum juga tahu dengan hadis ini, yang dimana Rasulullah SAW bertanya kepada budak, Ainallah? Ini Nabi ini yang bertanya. Lalu si budak itu menjawab, Fis sama. Kalau kata Mbah Maimun Zubair, aras itu langit ke-9. Ya, kan ada 7 langit, dan di atas langit ke-7 ini ada lautan. Nah, lautan ini langit, dan di atas lautan ini aras. Aras ini juga langit, kata Mbah Maimun ya. Pak Nuruddin, bukan kata Harry Pras. Jadi langit itu kursi nomor 8, aras nomor pinten? 9. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit ke-9. Fis sama, kata budak. Dan apa kata Rasulullah? Aku ini siapa? Terus budak itu menjawab, engkau adalah Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Bebaskan dia dari perbudakan. Hadis ini sahih dan berusaha untuk dilemahkan oleh orang-orang yang tidak mengakui bahwa Allah itu ada di atas aras. Mau dilemahkan. Bahkan kalau perlu Al-Quran yang menyatakan summastawa 'alal arsy mau dihapus. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, hapus. Kalau perlu, biar tidak meyakini Allah itu di atas ars. Biar Allah itu di mana-mana, sekehendak mereka. Di mana Allah? Allah di mana-mana dong, gitu. Kalau tidak bertempat, nggak boleh ditunjuk. Nggak di depan, belakang, atas, bawah, di tengah. Nggak bisa ditunjuk Allah. Artinya Allah nggak ada. Kalau nggak bisa ditunjuk. Begitu, ini logika. Lanjut dulu. Pertanyaan Tuhan di mana atau di mana Allah itu seringkali diajukan oleh sebagian orang karena
Banyak di antara kita yang berpikir bahwa Allah itu bertempat seperti halnya makhluk. Oh, bertempat sama halnya makhluk. Kalau manusia ini berpikir Allah bertempat sebagaimana makhluk, artinya Allah yang menyatakan kalau dia setelah menciptakan langit bumi, seluruh alam semesta ini selama 6 masa, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, itu salah teman-teman, karena Allah tidak butuh tempat. Manusia juga menciptakan yang awalnya tidak ada, misalkan seperti ini, jam tangan. Jam tangan ini awalnya tidak ada teman-teman, tapi diciptakan oleh manusia. Apakah manusia butuh jam tangan ini untuk mengetahui waktu? Mau disamakan dengan hal itu? Manusia pencipta, Allah juga pencipta. Allah menciptakan, manusia juga bisa menciptakan, tapi ciptaan manusia tidak bisa setara dengan ciptaan Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy, manusia ada di atas bumi, ini seolah-olah mau disamakan. Kalau mau disamakan ya Ustadz Nuruddin, apabila kita mau menyetarakan Allah atau menyamakan Allah dengan manusia, harusnya manusia ada yang bisa istiwa di atas arsy, bertempat di atas arsy. Kalau sudah ada manusia yang bertempat di atas arsy, artinya sudah setara dengan Allah, sama dengan Allah. Batal kalimat laisa kamitslihi syai' itu. Karena ada manusia yang setara dengan Allah. Oh enggak, menyamakan loh. Tahu enggak istilah menyamakan? Nah, kalau kalimat menyamakan diartikan sebagai kata kerja, Allah di atas arsy itu kata kerja, sama dengan manusia berada di atas bumi kata kerja. Allah Subhanahu wa taala melihat. Pak Nuruddin yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala melihat. Melihat ini apa? Kata kerja. Apakah manusia bisa melihat? Melihat manusia. Allah Subhanahu wa taala mendengar. Apakah manusia sama dengan Allah? Mendengar juga. Karena sama-sama kata kerja ini. Oh enggak, bukan begitu maksudnya. Allah itu kalau di atas arsy, istiwa itu kan diartikan duduk. Oke, kalau di atas arsy, istiwa diartikan bersemayam dan kalian menerjemahkan semayam itu adalah duduk, maka Allah Subhanahu wa taala menurut isi kepala kalian, Allah itu duduk. Dan duduk butuh pantat. Duduk butuh pantat, artinya Allah butuh pantat. Dan sekarang saya tanya kepada kalian, wahai orang-orang Asy'ariyah, terkhusus kepada Ustadz Nuruddin, Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah mendengar. Apakah melihatnya Allah butuh mata? Apakah mendengarnya Allah butuh telinga? Allah Maha menyayangi, Ar-Rahmanir Rahim. Allah mengasihi dan menyayangi. Ini kalau kita mau menyamakan dengan manusia, Allah mengasihi dan menyayangi manusia saja. Kalau dia tidak sayang kepada anaknya, tidak punya hati katanya. Ini logika. Ingat, orang Islam harus punya logika yang tajam. Ya, afala ta'qilun katanya. Apa kamu tidak berpikir? Disuruh berpikir kita. Sekarang saya tanya, orang membunuh anaknya, orang memperkosa anaknya, orang membiarkan anaknya terlantar, dicap orang itu tidak punya hati karena tidak punya rasa kasih sayang. Ingat, Allah Subhanahu wa taala punya rasa kasih sayang. Apakah Allah punya hati sama dengan manusia? Allah murka. Allah marah kepada orang yang durhaka kepada Allah. Orang murka, orang punya marah, itu artinya hawa nafsu. Amarah ini berasal dari hawa nafsu, kekecewaan. Hati juga yang bekerja dan pikiran. Apakah Allah punya hati, punya pikiran sebagaimana manusia? Kalau hatinya mati, mati juga orang itu. Allah punya hati. Ya, pakai kepala, pakai kepala. Ustadz muda baru viral, lagi naik daun. Ya, daun dinaiki sama dia. Saya biasa, gaya saya memang seperti ini. Tapi ini sesuai untuk membantah syubhat-syubhat yang mau ditebarkan. Saya tidak peduli, oh siapa Air Posko Brody begitu. Ingat, saya pernah podcast dengan beberapa orang yang ada di belakang saya. Dan mereka juga bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Kalau mau ditanya sertifikat, mereka punya sertifikat. Kalau mau ditanyakan lulusan dari mana, guru-guru saya ada yang lulusan dari Kairo juga, ada yang dari Mekah, ada yang Madinah. Jadi kalau mau ditantang dialog, ini kan orang luar biasa, ada lawannya. Kalau memang mau dialog ilmiah, masalah Allah di mana nanti. Begitu menyamakan dengan makhluk katanya miliki tempat. Enggak, akidah kita tidak seperti itu. Ini cuma isi kepala kalian. Lanjut dulu. Dan keyakinan ini bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah yang mana? Ahlus Sunnah yang mana? Ahlul Bid'ah? Iya. Ya. Ahlus Sunnah yang mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah yang mana? Kalau Ahlul Bid'ah Hasanah? Iya mungkin. Begitu. Tanya Allah di mana? Jawabannya adalah menyalahkan pertanyaan itu sendiri. Iya, kata Imam Malik kan begitu memang. Mengimani Allah di atas arsy wajib dan mempertanyakan bagaimananya Allah istiwa bid'ah. Imam Malik tegas. Tidak bertele-tele. Dan itu tidak tepat. Karena istilah di mana itu hanya berlaku bagi sesuatu yang bertempat. Saya berhak Oh, berarti Rasulullah SAW salah ketika bertanya kepada budak, Ain Allah. Salah berarti Rasulullah. Yang benar Ustadz Nuruddin. Kalian ikut Rasul apa ikut Nuruddin? Wahai netizen. bertanya kepada Anda di mana buku. Dan itu ada jawabannya. Buku ada di atas meja, buku ada di dalam laci. Di mana handphone, di mana saya, di mana guru. Pertanyaan ini sah karena objeknya adalah sesuatu yang bertempat.
Kalau sesuatu itu tidak bertempat dan tidak tunduk kepada tempat, maka tidak bisa kita tanyakan dengan Ya, pertanyaan. duduk ya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Istiwa itu diartikan duduk sama orang. Sedangkan istiwanya Allah itu tidak tahu siapa yang bisa menebaknya. Istiwa itu bagaimana gak ada yang tahu. Bahkan Imam Malik juga meyakini istiwanya Allah kita wajib yakini. Tapi yang pertanyakan bagaimana cara istiwanya? Bid'ah. Kita jangan melakukan bid'ah. Bapak, ini berusaha bermain dengan akal ya teman-teman. Ya, bermain dengan akal ya begini jadinya. Pertanyaan di mana? Itulah pandangan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak memungkinkan kebertempatan bagi Tuhan. Kemudian ada yang berkata, oh itu tepat ada dalam sebuah hadis sahih, seorang budak perempuan bertanya Aina Allah. Iya. Kata Aina dalam bahasa Arab tidak selamanya menanyakan tempat, ada kalanya menanyakan kedudukan. Oh, kedudukan. Oke, benar-benar kedudukan. Aina itu maknanya bukan hanya di mana dalam arti tempat. Tapi Oke. kadang-kadang pertanyaan itu Siap-siap. dimunculkan untuk menanyakan kedudukan. Kedudukan. Soal anil makanah, la anil makan. Oke. Saya tidak akan merinci secara panjang lebar persoalan itu. Oke. Sama halnya ketika orang bertanya. Netizen nih berkomentar banyak. Saya memiliki banyak logika. Dan saya berharap apabila video ini sampai kepada Ustadz Nuruddin, disimak dengan baik. Mungkin saya bukan lawan sepadan untuk Anda ajak dialog. Tetapi apa yang ada di kepala saya sudah tertuang oleh guru-guru saya. Begini caranya, ini dalilnya, begini bantahannya. Yang pertanyaan, apabila kalimat Aina itu tidak disampaikan untuk menanyakan tempat, ketika kemarin, ini sekarang kita kasih contoh tentang viralnya Miftah dengan bakul es teh. Seluruh rakyat, ya, sampai dibikin meme, seluruh rakyat di Indonesia dibikin sakit hati oleh Miftah menghina bakul es teh, goblok katanya. Hubungannya dengan Allah di mana apa? Yang pertama, jutaan netizen berkomentar di media sosial. Pak Bakul es teh, kami bersamamu. Pak Bakul es teh, kami ada untukmu. Pak Bakul es teh, kami siap untuk menolongmu. Yang pertama, kami bersamamu, kami ada untukmu, kami siap menolongmu. Kami bersamamu ini tidak juga menyatakan tempat. Padahal kan bisa adanya. Hei netizen, di mana kamu ketika Pak Bakul es teh dihina? Kami bersama siapa namanya? Pak Bakul es teh. Kami ada untuk Pak es teh. Padahal pada waktu itu juga dia tidak bersama Pak Bakul. Ini sama halnya dengan mereka yang tidak meyakini Allah itu istiwa di atas ars. Mereka membawakan dalil dari surat Al-Hadid ayat keempat, yaitu wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Ya kan? Orang-orang Asy'ariyah sering menanyakan dalil ini ketika orang menyatakan Allah di atas ars. Kepada manusia saja mereka tidak mau menanyakan. Ketika dizolimi Pak Bakul es teh kemarin, netizen banyak berkomentar, kami bersama Pak Bakul es teh. Padahal mereka gak bersama Bakul es teh. Beda tempat, jauh tempat. Karena apa? Netizen di Indonesia tahu keberadaan Pak Bakul es teh. Tahu kondisi hatinya. Tahu kalau Pak Bakul itu disakiti hatinya oleh Pak Miftah. Akhirnya apa? Seluruh netizen sakit hati, murka, marah, dan menyerang. Siapa namanya? Miftah. Ingat di sini, netizen banyak mengucapkan kami bersama Pak Bakul es teh. Padahal gak bersama-sama, gak bareng-bareng. Tapi bisa tahu. Kepada kuasa manusia saja kalian bisa tahu. Diam-diam saja kepada kuasa manusia. Kami bersama Pak Bakul es teh. Kami bersama Jokowi. Kami bersama Gus Miftah. Gus Miftah tetap orang terbaik. Panutan beragama. Kami bersama Gus Miftah. Kami ada untuk Gus Miftah. Kalimat-kalimat seperti ini padahal mereka gak bersama Gus Miftah. Sama halnya dengan Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Dan ayat ini juga sama dengan ayat yang dimana di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat ke-128, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Bukan cuma orang bertakwa, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya bersama ini bukan bersama-sama lalu bareng-bareng dempet-dempetan. Kalau orang yang mau menggunakan akal nih, akal berpikir dengan akal, bagaimana ya Allah ini bersama manusia, Allah ini bersama orang takwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dia mau berpikir Allah itu dempet-dempetan dengan manusia, dekat, nempel seperti jam tangan ini dengan saya, atau dengan baju, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat dengan orang nadi. Jadi mereka ingin berpikir kalau Allah itu nempel dengan manusia. Keliru lagi Anda Pak. Sontoloyo lagi itu namanya. Sama halnya ketika Pak Jokowi kampanye, ketika Pak Prabowo kampanye, Gibran kampanye, apa kata mereka? Kami bersama rakyat. Ya, kami ada buat rakyat. Bukan berarti Pak Prabowo itu dempet-dempetan dengan rakyat, peluk-pelukan, gak bisa dipisah dengan rakyat. No, secara fisik Pak Prabowo tidak dekat dengan rakyat, ya, tidak dempet-dempetan dengan rakyat, duduk bareng dengan rakyat. Maksudnya selalu tiap hari nempel dengan rakyat. Ada jutaan rakyat. Pak Prabowo seorang bisa memberikan statement, saya sebagai Presiden RI Indonesia bersama rakyat kecil. Pak Prabowo saja bisa mengucapkan seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu bersama orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Artinya apa?
Allah berpihak dengan orang-orang bertakwa. Allah juga bisa marah, Allah bisa murka. Kepada siapa? Kepada mereka yang ingkar juga kepada Allah, melakukan kemusyrikan, kemunafikan, apalagi kekafiran. Allah tidak akan bersama dengan mereka. Artinya berpihak, Bapak. Bukan dempet deket-deketan gini. Ini mengajak Anda sebagai orang yang sama-sama muslim. Sebagai sama muslim, ini bukan cuma nasihat dari saya, tapi nasihat dari Al-Quran. Karena kebenaran itu bisa datang dari siapapun, sebagaimana Umar bin Khattab ketika berfatwa mengenai hukum mahar, kebenaran malah datang dari perempuan Quraisy yang derajatnya, keilmuannya belum tentu wanita Quraisy itu dijamin surga. Tetapi apa? Menegur Umar bin Khattab. Karena apa? Salah berfatwa. Ini Umar ini ya. Apalagi pengarang kitab yang dia bacakan ini, Fakhruddin Ar-Razi ini. Pasti manusia itu punya, ya begitu teman-teman. Tapi kita simak dulu ya. Karena ini baru bicara 2 menit, saya sudah berikan tanggapan banyak ini. Belum baca kitab dia ya. Lanjut dulu. Itu perlu diskusi secara tersendiri. Yang jelas kali ini saya ingin menampilkan jawaban dari seorang ulama besar, ya, ulama Imam besar. Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan surat Al-Fatihah. Lihat bagaimana kedalaman Al-Quranul Karim. Oke. Ini ayat seringkali kita baca, tapi kadang-kadang kita nggak sadar apa makna-makna tersembunyi di balik ayat ini. Dalam Siap. surat Al-Fatihah, saudara-saudara, Siap, Allah saudara. menyebutkan dirinya sebagai Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siap. Beliau menjelaskan tafsiran yang sedemikian panjang lebar terkait makna Rabbil Alamin. Oke. Saya akan kutipkan yang relevan dengan pertanyaan yang tadi saya ajukan. Apakah Allah itu bertempat? Tegas jawabannya Imam Ar-Razi, oleh seorang ulama ahlu sunnah, Iya. menjawab tidak. Tidak. Di halaman 193. Lihat, faqauluhu Rabbil Alamin. Firmannya Rabbil Alamin dalam Al-Fatihah yadullu ala kaunihi rabban lil makani waz zaman. Jadi ungkapan Allah adalah Tuhan alam semesta itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan bagi tempat dan waktu. Iya. Jadi nggak mungkin Tuhan itu bertempat dan berwaktu, karena waktu dan tempat itu sesuatu yang diciptakan dan dikuasai oleh Tuhan. Ya, dulu Allah ketika sebelum menciptakan alam semesta, ada hadis teman-teman yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala sebelum terciptanya alam semesta ini, Allah itu diama. Dan ama ini adalah suatu keadaan tanpa ruang dan waktu. Allah di situ. Ini pengetahuan gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada hadisnya. Saya tidak ngarang teman-teman. Tinggal kalian cari kalau ingin tahu begitu. Dia ada permulaannya, sementara Tuhan tidak ada permulaannya. Karena Iya. itu mustahil. Tuhan bertempat di langit, Tuhan bertempat di arasy misalnya. Ya berarti mustahil. Berarti apa, Al-Quran itu salah teman-teman. Bagi orang yang mengembangkan pikirannya kepada ayat-ayat Al-Quran. Kalau kepada wali majedub mereka percaya. Kepada apa namanya, Habib yang bisa menurunkan rantai emas dari langit, percaya mereka teman-teman. Pokoknya kepada orang-orang yang hebat Suntoloyo mereka percaya. Tapi kepada keterangan dari Allah Subhanahu Wa Taala mereka ragu. Enggak mungkin Allah di sana. Allah begini teman-teman. Enggak boleh pokoknya. Tapi yang jelas semuanya sepakat bahwa kebertempatan seperti halnya makhluk mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mustahil ya teman-teman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat, nanti kalau Allah melihat sama dengan manusia dong, punya mata. Terus kalau sudah mempertanyakan seperti mereka ini kan kadang ketika mendengar kalimat istawa langsung tergambar di kepala mereka kalau Allah itu duduk, dan duduk itu memiliki pantat, begitu kan? Ini nggak jauh berbeda ketika mereka mendengar kalimat Allah melihat. Berarti Allah itu punya mata dong seperti manusia. Sontoloyo teman-teman. Ketika ini memanusiakan Allah, ya sontoloyo hasilnya. Pikirannya rusak jatuhnya teman-teman. Memang betul mereka ini memiliki niat untuk mensucikan Allah, namun dengan cara menolak sifat-sifat Allah, menolak keterangan yang ada di dalam Al-Quran, menolak informasi yang sudah Allah sampaikan teman-teman. Kita tidak perlu membayangkan seperti apa bentuk Allah, rupa Allah, mata Allah, telinga Allah, dan lain sebagainya. Kita nggak perlu memikirkan zat Allah, karena jangankan kepada zat Allah, kepada arasy saja kita tidak tahu seperti apa bentuknya. Fenomena ini akan selesai apabila saya bertanya kepada Ustadz Nuruddin, wahai Ustadz, apakah Anda tahu seperti apa zat Allah itu? Kalau Ustadz Nuruddin sudah bisa menjawab pertanyaan saya ini seperti apa zat Allah, maka saya akan cium tangannya dan akan meninggalkan akidah-akidah yang ada di dalam ajaran salafi. Karena apa? Dianggap orang-orang salafi itu mujassimah, padahal mereka tidak tahu seperti apa zat Allah. Sehingga apa? Mereka tidak mau menggambarkan seperti apa wujud Allah, zat Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, tangan Allah, dan lain sebagainya, wajah Allah. Tidak mau mereka membayangkan. Mereka hanya mengimani
mengimani tanpa meributkan bagaimana bentuk zatnya. Dan kalau mereka kan enggak, tidak mau mengimani apa yang ada dalam Al-Quran, sumastawa 'alal arsy, ar-rahmanu 'alal arsy istawa, ainallah, Allah fis sama. Mereka enggak mau, teman-teman. Jadi mereka punya definisi sendiri di dalam menyucikan Allah, katanya. Tapi menurut apa yang saya tangkap, mereka ini malah seperti memanusiakan Allah. Ya, Allah di atas. Ketika orang pada fitrahnya menunjuk Allah di atas, itu bukan menunjukkan keberadaan Allah di atas, tapi itu menunjukkan kemahatinggian Allah. Jadi kalau tinggi itu bukan di atas, teman-teman, di bawah. Atau nggak tahu di mana ketinggian itu ada di mana, di atas, di tengah, di bawah, atau di mana, di luar, di mana ketinggian itu, maha tinggi. Tinggi itu kemana, teman-teman? Tinggi itu ke atas apa ke bawah? Mi'raj itu ke atas apa ke bawah? Doa itu naik ke atas apa naik ke bawah? Kepada zat malaikat saja, ya mungkin kepada zat malaikat tahu dari nur, dari cahaya. Zat manusia dari tanah, terus zat jin dari apa? Dari api. Terus zat Allah dari apa? Ada yang tahu? Apakah Ustaz Nuruddin tahu dari apa zat Allah? Kepada zat Allah saja tidak tahu, apalagi kepada bentuk Allah. Jadi gak perlu meributkan. Kalau Allah melihat, nanti Allah punya mata seperti apa mata Allah. Gak perlu dibayangkan. Karena Allah ketika dibayangkan seperti itu, semua apa yang ada di bayangan ini salah. Apa yang kita bayangkan tentang zat Allah salah semua, teman-teman. Gak sama, gak bisa sama. Karena gak ada informasi mengenai apa zat Allah itu. Dan seperti apa bentuknya, gak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah SAW pun ketika Mi'raj ditanya sama Aisyah, apakah kamu melihat seperti apa Allah? Tidak ada cahaya. Katanya begitu. Rasulullah SAW saja tidak melihat, tidak tahu seperti apa zat Allah. Tiba-tiba ujuk-ujuk orang sekarang meributkan bagaimana Allah. Nggak perlu, ikuti saja, imani saja seperti kata Imam Malik bahwa istiwanya Allah wajib diimani dan mempertanyakan bagaimana istiwanya adalah bid'ah. Begitu, teman-teman. Sebagaimana saya jelaskan di awal tadi. Ya dulu ala kauni rabban lil makani waz zaman wa khaliqan lahuma wa mujidan lahuma. Jadi ungkapan Rabbul Alamin dalam Al-Qur'anul Karim menunjukkan, kata Imam Ar-Razi, bahwa Allah itu adalah Tuhannya tempat, waktu, dan menciptakan keduanya dan mengadakan keduanya. Iya dong. Itu mustahil. Semua alam semesta ini ciptaan Allah pokoknya. Tepat di keduanya, orang keduanya diciptakan. Gak ribet kok untuk meyakini kalau alam semesta ini ciptaan Allah, gak ribet, teman-teman. Cuman yang bikin ribet, dia gak mau meyakini adanya ayat dan hadis yang menyatakan Allah di atas ars. Gak mau dia. Karena sama dengan manusia katanya. Allah menciptakan sesuatu artinya butuh. Artinya Allah menciptakan, nih Pak Nuruddin. Pak Nuruddin ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Munkar dan Nakir. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Raqib dan Atid. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala butuh dengan Raqib dan Atid. Untuk Allah Subhanahu wa taala mengetahui amal catatan baik dan buruk Pak Nuruddin, berarti Allah Subhanahu wa taala butuh malaikat Raqib dan Atid. Begitu. Oh, Allah itu gak mungkin loh. Pokoknya Allah itu begini loh. Apa ya? Allah itu gak butuh terhadap sesuatu. Allah menciptakan Jibril untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad SAW dan beberapa nabi lainnya. Allah butuh malaikat untuk menyampaikan pesannya. Kan bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pesan langsung, bicara sebagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam. Bisa kan? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala masih mengutus Jibril? Dan untuk mengetahui amal buruk kalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala masih mengirimkan 2 malaikat? Dan kenapa pula Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menenangkan ruh kepada jasad kalian, menyuruh malaikat niup ruhnya? Kenapa gak Allah langsung yang melakukan? Kan Allah yang punya kuasa. Artinya kalau orang sudah berpikiran seperti Pak Nuruddin atau sejenis ini, orang-orang Asy'ariyah, mereka tidak mau meyakini dengan ayat-ayat yang jelas ada dalam Al-Quran. Jadi dia ini memanusiakan Allah, memakhlukkan Allah. Pak Nuruddin dan orang sejenis ini memakhlukkan Allah. Kalau makhluk ini, teman-teman, ketika dia diciptakan, dia butuh kepada yang lain, ya. Ingat, makhluk butuh kepada sesuatu yang lain. Yang pertama, manusia butuh dengan manusia yang lain, butuh berdiri di atas pijakan bumi. Begitu, dia mau menyamakan Allah dengan makhluk. Paham sampai di sini? Seperti Allah menciptakan langit dan bumi. Meskipun langit itu di atas bumi, ini sekali lagi, ini telak juga, teman-teman. Kalau mereka menganggap Allah di atas ars, artinya Allah nempel dengan aras. Ya kan? Allah nempel dengan aras, duduk di atas aras, duduk di atas kursi. Sebagaimana dia duduk di atas kursi. No, langit dan bumi saja. Ini makhluk ini. Ini makhluk. Langit dan bumi, langit di atas, bumi di bawah, tapi langit tidak butuh tiang, ya, tidak butuh tiang untuk bisa di atas bumi. Sebagai manusia ada di atas bumi, berpijak di atas bumi. No, langit gak butuh pijakan, ya, apalagi Allah. Paham? Jadi jangan pernah memanusiakan Allah, ya. Jangan. Kalau memanusiakan Allah jadinya seperti ini. Kalau Allah istiwa di atas aras, seperti kita dong istiwa. Lalu apa ujung-ujungnya? Menolak dalil. Kalau orang bertanya ain Allah, di mana Allah? Sontoloyo katanya. Berarti dia mengatakan Rasulullah Sontoloyo itu. Karena bertanya kepada siapa? Kepada budak. Oh enggak. Pertanyaan aina itu bukan berarti di mana kedudukan. Iya.
Sama seperti Pak Prabowo. Pak Prabowo ketika rakyat kecil susah, Anda kemana? Saya bersama rakyat kecil. Begitu. Apa caranya? Ngasih makan siang gratis, ngasih tunjangan. Begitu. Sama. Allah juga bersama manusia. Apa buktinya kebersamaan Allah dengan manusia? Jangankan kita yang beriman. Orang gila, Allah masih beri dia makan. Paham? Ikan di lautan, ikan di dasar lautan, kepiting, ya udang, pokoknya apapun yang ada di dasar lautan, Allah masih memberi mereka kehidupan. Coba Allah mengatakan kun fayakun, hilang oksigen. Artinya Allah sudah tidak bersama dengan kita. Hilang oksigen, mati semua. Logika sederhana untuk ngajak Pak Nuruddin beserta jemaahnya yang budiman untuk berpikir. Begitu. Ini sekali lagi bukan dari saya, tapi ini sekali lagi dari Imam Malik yang dimana mengimani istiwanya Allah wajib dan mempertanyakan bagaimana istiwanya bid'ah. Lanjut dulu. Thumma minal ma'lum anna al-khaliq la budda wa an yakuna sabiqan wujuduhu ala wujudil makhluk. Ya. Kita ketahui bersama bahwa pencipta lihat loh, Pak Nuruddin itu, Ustaz Nuruddin ini, fasih bahasa Arab, berseri bagaimana? Iya, dia kan mondok panjang, teman-teman. Saya juga punya teman, seorang TKI, ya, kerja di Arab Saudi. Dia pergi ke Arab, gak tahu sama sekali bahasa Arab, gak tahu, teman-teman. Saya cerita kepada kalian ini. Dia bukan lulusan pondok, bahkan baca Al-Quran pun dia terbata-bata dulu. Tetapi ketika dia kerja di Arab Saudi, gak nyampe 5 tahun, pulang ke Indonesia, fasih baca kitab gundul. Bahkan dia belanja ke pasar, tulisan belanjaannya itu berbahasa Arab, pergi ke pasar, bisa belanja dia. Penunjuk arah pakai bahasa Arab, ya, semua di lingkungan dia berbahasa Arab. Akhirnya apa? Dia pulang ke Indonesia, pinter bahasa Arab. Lu lihat loh, Ustaz Nuruddin, pinter bahasa Arabnya. Hari pas apa? Iya, TKI saja pinter bahasa Arab. Alman Mulyana, dia merantau ke Arab Saudi, gak tahu bahasa Arab sama sekali. Belajar berjalan. Pulang ke Indonesia, pinter bahasa Arab. Tapi gak jadi ustadz. Kalau di Indonesia, orang mondok ribuan tahun, bisa bahasa Arab, mustad. Pemahamannya apa? Kebanyakan oknum-oknumnya sontoloyo. Ya, jadi ustadz, jadi kiai, jadi anak kiai, jadi gus. Gus dan kiainya cabuli santrinya. Ya, kibib-kibibnya, kibul-kibulan, dawir-dawiran, nipu umat, banyak gitu. Seperti Habib Kribo, kadang saya sepakat dengan Habib Kribo. Ini orang-orang Indonesia merantau ke Arab, pulang-pulang bisa bahasa Arab, jadi ustadz katanya. Ya Allah. Kadang ada sepakatnya saya ya. Lanjut dulu. harus mendahului sesuatu yang dia ciptakan. Anda bikin kue, ya andanya dulu ada, kuenya baru ada belakangan. Itu sangat logis. Pencipta harus mendahului sesuatu yang diciptakan. Tempat dan waktu diciptakan, berarti ada Tuhan dulu. Iyalah. Sebelum ada waktu dan tempat, sebelum ada alam semesta, Tuhan ada dan dia tidak bertempat. Iya. Terbebas dari kebertempatan dan keberwaktuan. Iya. Wa mata kana al-amru kadzalik kanat dhatuhu mawjudatan qabla husulil fadha wal faragh wal hais. Karena itu, maka zat yang demikian itu ada sebelum adanya fadha wal faragh, kekosongan, haiz dan tempat. Sebelum adanya tempat, Tuhan sudah ada. Sebelum adanya langit, sebelum adanya intinya Allah ada, teman-teman. Intinya Allah ada. Gak perlu dibikin ribet. Tuhan sudah ada. Kalau ada orang bilang Tuhan di arsy bertempat dan di langit, bukan orang yang bilang. Allah sendiri yang memberikan informasi. Sumastawa alal arsy, kata Allah. Bukan orang yang bilang. Kok bisa bilang orang? Bukan orang, Pak Nuruddin. Al-Quran sendiri yang bilang. Masa gak beriman sama Al-Quran? Belum adanya arsy dan langit, Tuhan ada di mana? Di amak. Ya, ada hadisnya. Masa Ustadz Nuruddin tidak tahu? Allah di amak sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada makhluk, sebelum ada aras. Bahkan aras ini diciptakan setelah lautan. Kan berurutan Allah nyiptainnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya berurutan. Paham berurutan? Gak langsung blok diciptakan. Bahkan langit dan bumi ini, alam semesta ini diciptakan selama 6 masa. Gak langsung diciptakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala kan tinggal bilang, kun fayakun. Kepangan, tapi Allah menciptakan dalam 6 masa. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas ars. Allah yang bilang kalau ada di atas ars, bukan orang. Tuh, ketahuan lagi kalau Ustadz Nuruddin beserta jajarannya memanusiakan Allah. Bukan orang yang bilang Pak Nuruddin, tapi Allah. Berapa kali saya ulang ini. Lanjut. Oke, itu muskil, akidah semacam itu muskil dan bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Muta'aliyatan 'anil jihati wal hais. Falau hasalat dzatuhu ba'da masih muda ya beliau ini ya. Muda beliau ini. Fadha, kalau seandainya zat Allah itu terhasilkan seiring dengan terhasilkannya kekosongan, artinya alam semesta lah ya, bagian dari alam semesta, fi juz'in min ajza'il fadha lang qalabat haqiqatu dzatihi. Maka hakikat zatnya menjadi berubah. Dia menjadi makhluk kalau begitu. Dia menjadi sesuatu yang apa katanya? Ulang. Bagian dari alam semesta, muta'aliyatan 'anil jihati wal hais. Falau hasalat dzatuhu ba'da husulil fadha, kalau seandainya zat Allah itu terhasilkan seiring dengan terhasilkannya kekosongan, artinya alam semesta lah ya, bagian dari alam semesta, fi juz'in min ajza'il fadha lang qalabat haqiqatu dzatihi. Maka hakikat zatnya menjadi berubah. Dia menjadi makhluk kalau begitu. Dia menjadi sesuatu yang hadis, sesuatu yang ada dari ketiadaan. Coba Anda bayangkan sekarang, kalau ada orang mengatakan Tuhan ada di langit.
Oke. Berarti bukan orang, sekali lagi bukan orang, tapi dalil Quran dan hadis. keberadaan Tuhan di langit itu tadinya nggak ada, kemudian ada. Bukan kemudian, langitnya yang dulunya tidak ada, kalau Allahnya sudah ada. Allahnya sudah ada, Pak Nuruddin. Allahnya sudah ada, langitnya belum ada. Ya, sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah diamak. Diciptakan selama 6 masa, menciptakan lautan, baru di atasnya ada aras, baru setelah itu Allah beristiwa di atas ars. Kan bebas. Itu kan kebebasan itu. Allah mau dimanapun, terserah Allah. Begitu. Dan ini pun informasi yang kita dapatkan bukan dari orang. Kalau dia kan bilang, kalau orang bilang Allah di atas ars, balah. Sebenarnya bukan orang yang bilang. Kita mendapatkan informasi ini ya dari Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah langsung. Ya, kita tahu dari siapa? Dari Nabi. Ya, bukan Nabi yang bilang seperti kita, tapi Al-Quran. Begitu, teman-teman. Itu namanya hadis, sesuatu yang baru. Oke. Mengalami atau didahului oleh ketiadaan kemudian ada. Ya. Kalau begitu apa bedanya Tuhan dengan makhluk? Ya, yang menyamakan dengan makhluk yang kan dia kan. Kita lihat dia menyamakan Allah dengan makhluk. Menggunakan akal agar Allah itu seperti makhluk. Padahal dia ini juga tahu, teman-teman. Manusia diciptakan dari tanah, jin dari api, malaikat dari nur, dari cahaya. Ketiga ciptaan Allah ini sama-sama ciptaan Allah. Perhatikan kalimat saya. Ketiga hal ini sama-sama ciptaan Allah, tetapi mereka ini tidak sama. Malaikat berbeda zatnya dengan manusia. Manusia berbeda zatnya dengan jin. Jin berbeda dengan malaikat. Ini berbeda. Sesama makhluk saja berbeda, bagaimana kita bisa menyamakan Allah dengan makhluk? Wahai Pak Nuruddin dan beserta jajarannya, dengan ketiga hal ini saja, manusia dengan malaikat, malaikat dengan jin, jin dengan manusia, tidak sama. Terus bagaimana ada makhluk yang ingin menyamakan Allah dengan makhluk? Gak masuk akal. Lanjut dulu. Tuhan itu bertempat seperti hanya kita bertempat di Enggak. atas langit. Gak sama dengan kita. Gak ada satupun ulama dari Salafi yang menyamakan Allah dengan manusia. Gak ada. Apa bedanya Tuhan dengan makhluk? Sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada, mustahil. Iya, Allah itu ada. Pokoknya tidak ada yang menciptakan Allah. Orang-orang Salafi ini meyakini Allah lah pencipta segalanya. Jadi logika sederhana, kalau kita ingin menyamakan makhluk dengan Allah, coba makhluk mana yang bisa menciptakan aras? Pak Nuruddin, coba saya tanyakan sekarang, makhluk mana yang setara dengan Allah? Yang sama dengan Allah? Allah hidup, manusia juga hidup. Bedanya apa? Allah itu hidup tanpa mati. Tapi manusia ada hidupnya, ada matinya. Tapi ada hari berbangkitnya. Dan setelah hari berbangkit, manusia hidup juga selamanya. Apakah manusia sama dengan Allah? Di hari berbangkit kelak, manusia kekal. Paham? Pak Nuruddin yang terhormat, beserta jajarannya, manusia hidup di muka bumi, kisaran ya 30, 60, 100, mentok-mentok ya 100, kadang baru lahir ada yang meninggal, mati. Allah hidup, manusia hidup, tapi manusia mati. Tapi setelah kematian itu, kelak di hari berbangkit, manusia ini kekal, abadi, selamanya, gak mati-mati lagi. Yang senang akan senang terus, yang sengsara terus. Ada yang sengsara sebentar, habis itu setelah kesengsaraannya selesai, pindah dia bahagia di surga. Mereka kekal hidup selamanya. Apakah makhluk-makhluk ini sama dengan Allah? Manusia ini hidup selamanya, Allah juga hidup selamanya. Apakah sama? Apakah sama? Lanjut dulu. Zat yang qadim, yang tidak bermula, bertempat pada sesuatu yang bermula. Wa dzalika muhal, dan itu mustahil. Faqauluhu rabbil alamin, maka dengan demikian firman Allah rabbul alamin yadul ala tanzihi dzatihi anil makan wal jiha bihadzal i'tibar, menunjukkan kesucian zatnya dari tempat dan arah. Sering orang mengatakan serahkan saja kepada yang di atas. Iya. Artinya kepada Allah ya. Tapi Iya. istilah di atas itu maknanya sebenarnya mana metafor. Orang-orang berkata Tuhan di atas kita itu artinya secara kedudukan, bukan secara tempat. Bukan berarti kalau kita mengatakan Tuhan di atas atau bicara tentang di atas, Tuhan itu ada di sana. Enggak. No, yo. Satu lagi bantahan. Serahkan kepada Allah yang di atas. Siapa yang di atas? Allah. Bukan berarti itu menyatakan Allah itu ada di atas. No, itu menyatakan kedudukan. Allah itu tinggi. Begitu ya. Tapi kenapa ketika kita, misalkan para menteri ini, lagi menteri-menterinya berselisih paham. Mereka tidak ujuk-ujuk kita serahkan pada yang di atas. Siapa yang di atas? Atasan saya. Siapa atasan saya? Atasan saya siapa? Prabowo, misalkan presiden. Berarti kalian kalau menyamakan kedudukan nih, Allah itu nih, ini bantahan yang telak juga kepada Pak Nuruddin. Artinya ketika para menteri bilang kita selesaikan permasalahan ini kepada keputusan yang di atas. Siapa yang di atas? Presiden. Kenapa presiden atasannya para menteri? Artinya Anda sudah menyamakan Allah dengan manusia. Anda yang menyamakan Allah dengan manusia. Dengan cara apa? Anda menyatakan Allah kedudukannya di atas manusia. Kedudukan. Seolah-olah nih Allah punya jabatan begitu ya.
jabatannya Allah. Manusia ini jabatannya ini. Level, teman-teman. Jadi Allah bukan di atas ars, tapi itu jabatan. Di atas itu dia jabatan. Menyamakan Allah dengan makhluk. Ada juga kalimat yang sangat unik, sangat nyeleneh. Dan ini patut untuk kita bahas syubhatnya. Kita untuk menyampaikan doa kepada Allah SWT, kita tidak bisa langsung kepada Allah. Kita harus melalui wali-walinya. Lagi dari nabi-nabinya. Apa caranya? Solusinya? Tawassul. Lagi-lagi kena kalian. Menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan kedudukan presiden. Presiden sama dengan Allah. Kalau kita ingin bertemu dengan presiden, untuk menyampaikan pesan kepada presiden, harus melalui Perdana Menterinya. Dan juga kepada Allah. Allah ini harus sama dengan presiden. Kita tidak bisa langsung berdoa kepada Allah kalau tidak melalui wali-walinya. Berdoa kepada walinya, lalu walinya menyampaikan kepada Allah. Kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Kalian si paling getol berteriak, orang Wahabi itu mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalian yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kesontoloyoan yang kalian nyatakan di media sosial dengan ceramah-ceramah yang sok-sokan seperti itu, menyatakan kalau kalian itu ya memanusiakan Allah. Kalian memanusiakan Allah. Salah lagi Pak Nuruddin ini ya, kedudukan katanya. Coba ulang, apa saya yang salah dengar? Kamu meyakini Tuhan bertempat, bukan yang di atas. Artinya kepada Allah ya. Tapi istilah di atas itu maknanya sebenarnya mana metafor. Orang-orang berkata Tuhan di atas kita itu artinya secara kedudukan, bukan secara tempat. Tuh, kedudukan. Jadi Allah punya kedudukan. Ya, kedudukan. Kena lagi Pak Nuruddin. Yang punya kedudukan itu Pak Nuruddin cuma manusia. Apa kedudukanmu di kepemerintahan? Sebagai utusan khusus presiden. Iya, Miftah kena lagi. Apalagi kedudukan kalian sebagai menteri ini, menteri itu. Kedudukan presiden begini. Sama lagi, kalian menyamakan Allah dengan makhluk kalau begitu. Lebih parah kalian malah menyamakan dengan makhluknya. Hai, lanjut dulu. Berarti kalau kita mengatakan Tuhan di atas atau mengisyaratkan tangan ke atas Tuhan itu ada di sana, enggak, kita enggak meyakini Tuhan bertempat. Itu menunjukkan kedudukannya yang maha tinggi dari makhluk-makhluk. Maha tinggi ya. Artinya kalau maha tinggi itu di mana Bapak? Ya di atas tetap. Masa maha tinggi di bawah? Allah itu maha tinggi. Allah maha tinggi. Takut menunjuk ke atas teman-teman. Karena Al-Quran menunjukkan Allah di atas. Doa-doa naik ke atas. Rasulullah SAW mi'raj ke atas teman-teman. Enggak mi'raj ke bawah. Rasulullah SAW itu tidak mi'raj ke atas, tapi ke bawah loh. Mi'rajnya ke bawah. Ya, gemes sekali sebenarnya ya. Gemes, bener-bener gemes saya. Lanjut dulu. Tuhan tuh lebih tinggi kedudukannya ketimbang kita. Jadi, kalau maknanya demikian ya nggak jadi masalah. Tapi kalau dikatakan di atas, dalam arti arah, itu keliru. Karena arah itu hanya berlaku. Keliru, ya Anda yang keliru. Jisim, bagi benda ya. Oh benda katanya. Ya Allah, ya Allah. Ngeri ya. Akidah seperti ini ngeri teman-teman. Al-mas'alah tsaniyah, hadhihi al-lafdhah tadullu ala anna dzatahu munazzahatun 'anil hulul fil mahal. Begitu juga tafsir Rabbul Alamin Ar-Razi mengatakan itu menunjukkan bahwa zat Allah tersucikan dari kebertempatan fil mahal di sesuatu yang di tempat. Kama taqulun Nasara, seperti halnya keyakinan orang Kristen. Tuhan bertempat pada diri Yesus. Akidah Islam tidak mengimani adanya kebertempatan semacam itu, wal hululiyah. Di annahu lamma kana rabban lil alamin, karena ketika dia dikatakan Tuhan alam semesta, kana ya, sebagaimana kayak Yesus katanya teman-teman. Ya Allah. Aduh ya Allah. Sama dengan Yesus dong. Allah ada di diri Yesus. Padahal kalau kata mereka, Yesus itu bukan wadah tempatnya Allah, no. Tapi Yesus itu Allah, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Khaliqan likulli ma siwa, maka dia menjadi pencipta bagi segala sesuatu selainnya. Wal khaliq sabiqun 'alal makhluq, pencipta itu mendahului ciptaannya, fakana dzatuhu mawjudatan qabla kulli mahal. Iya. Maka dengan demikian zatnya itu ada sebelum segala sesuatu yang ditempati ada. Iya. Fakana dzatuhu ghaniyatan an kulli mahal, zatnya terbebas dari tempat. Iya, ini kan berbicara tempat. Nanti kalau kita bertanya ini ya, kalau berbicara tempat ini kan sok pinter-pinteran. Kalau kita bertanya, seperti apa sih aras? Gimana aras ya? Sama aras saja kadang dia tidak tahu. Seperti apa sih surga? Oh surga tuh gambarannya kata Allah begini, kata Nabi begini. Aras bagaimana? Lautan di atas langit itu seperti apa? Kan kalau ada lautan harus ada ini, ada sanggahnya agar lautan itu bisa mengalir gitu ya. Terus bagaimana aras ada di atas lautan? Aras di atas lautan tuh gimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan aras ada di atas lautan? Gimana caranya coba? Gak bisa terfikirkan teman-teman. Karena memang gak bisa dipikir. Istiwanya Allah itu mau dipikir ya gak bisa. Gak bisa kita pikir. Hanya pikiran yang sontoloyo yang mau mikirin seperti itu. Ba'da wujudil mahal imtana ihtiyajuhu ilal mahal. Walhasil saudara-saudara sekalian, inilah Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang tafsir 32 jilid Mafatihul Ghaib, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menafikan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kebertempatan. Karena itu akidah yang tepat tidak mengimani Tuhan. Iya, kata Anda.
Akidah yang tepat seperti itu. Yang bertempat. Widih. Karena tempat dan waktu seiring dengan alam semesta itu sendiri, itu adalah sesuatu yang diciptakan. Sementara pencipta harus mendahului ciptaannya. Iya. Mungkin Tuhan bertempat, sementara tempat itu sendiri diciptakan oleh Tuhan. Iya, penegasan. Mungkinkah pencipta bertempat pada makhluknya? Enggak lah. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'annya, "Sumastawa 'alal ars." Aras itu kan Allah yang ciptakan. Allah tidak butuh dengan ciptaannya, tapi Allah memberikan keterangan kalau Allah ingin di sana. Allah ingin memberikan informasi kalau Allah ingin di sana. Ini sekali lagi nih, bukan Allah yang butuh. Kalau saya tidak di aras, nanti bagaimana hidup saya? Sebagaimana manusia, kalau saya tidak mempunyai rumah, bagaimana saya mau hidup? Mau disamakan dengan manusia? Gak sama, teman-teman. Saya sudah memberikan bantahan dari awal-awal sudah banyak. Apalagi sampai akhir ini, dia ingin berusaha untuk menyatakan, mempertegas, menolak isi Al-Quran. Kedudukan, disamakan dengan manusia, teman-teman. Allah punya kedudukan. Kedudukan Allah apa? Pencipta segala alam. Diberikan kedudukan. Allah diberikan kedudukan sama Pak Nuruddin atau sama ulama, yang dimana ulama ini, yang Fakhruddin Ar-Razi ini, saya sudah mendapatkan informasi dan insya Allah informasi ini bisa dipertanggungjawabkan bahwa ulama tersebut, Fakhruddin Ar-Razi, suatu saat dia pernah memberikan ungkapan, dia menyesal, teman-teman. Ya, menyesal karena sudah menyampurkan ilmu kalam dengan ilmu falsafat. Beliau menyesal, dan pasti setelah menyesal itu dia meninggalkan faham-faham yang seperti ini, seperti Pak Nuruddin ini, teman-teman. Sebagaimana Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mereka yakini bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari sudah bertaubat hanya 2 kali katanya. Padahal ada fase ketiga. Dan fase ketiga ini karena benar mereka mau tutupi, teman-teman. Enggak, begini tuh, begini. Sendoloyo lah pokoknya. Jadi ini ada tanggapan saya terhadap video Allah tak bertempat atau begini begitu penjelasan dia, Pak Nuruddin ini. Sudah saya bantah. Sebenarnya bukan saya yang bantah. Karena apa? Apabila di video ini ada yang salah, itu pasti dari kebodohan saya. Tapi apabila ada yang benar, itu pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu saya akan sampaikan, saya juga memiliki informan. Saya memiliki pengasup nutrisi. Ya. Nutrisinya apa? Ya dalil. Ya, ketika saya ingin bertanya suatu dalil, pasti tim saya bisa mencarikan redaksinya. Bahkan takhrijnya juga pernah. Dan itu pernah saya lakukan ketika berdebat panas dengan Lora Ismail Khalili. Saya berdebat panas dengan dia mengenai les privat katanya sama malaikat. Itu kita bantah itu, di takhrij hadis-hadisnya ada 4. Dan hadis-hadisnya bermasalah. Dan apa kata Ismail Khalili? Iya, itu memang bermasalah. Tapi Mas Heri kan bilang, kalau Habib Umar itu menyampaikan tanpa dalil. Ada dalilnya loh. Kayak begitu. Dia ingin menyatakan kalau ada dalilnya. Sedangkan saya membantah kalau dalilnya itu adalah bermasalah. Ya, dalilnya itu mungkar, teman-teman. Dalil-dalil bermasalah semua. Jadi tidak mungkin dijadikan rujukan. Ya kalau mereka ingin jadikan rujukan, ya itu tanggung jawab mereka nanti di akhirat. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan di video ini. Apabila ada video ini salah, penyampaian yang kurang berkenan, mohon maaf juga kepada Pak Nuruddin. Saya sudah mereaction video Anda, karena banyak netizen minta saya untuk membahasnya. Jadi saya bahas. Silakan kalau memang mau ditanggapi, ya saya juga tidak keberatan. Dan ingat, kalau ingin nentang saya dialog sebagaimana Anda nentang siapa namanya? Guru Gembul, saya juga bisa datangkan orang yang sepantar dengan Anda. Kalau saya kan hanya murid yang hanya menjadi penyambung lidah dari guru-guru saya. Guru-guru saya siap juga untuk dialog. Beda halnya ketika saya berdialog dengan santri-santri yang sudah ngaku tahunan, puluhan, belasan, ratusan, ribuan tahun mondok, sudah paham, bisa baca kitab kuning gundul, biru, merah kelabu. Ketika kita datang bertemu dengan dia, berdialog secara tatap muka, telepon, video call, bahkan saya datangi mereka. Yang bisa mereka lakukan apa? Rombongan. Datang menemui saya rombongan, pasti rombongan. Gak mau sendiri mereka, gak mau. Rombongan pasti. Kita dialog face to face, tatap muka. Saya datangi teman-teman. Rombongan pula, puluhan. Untuk ngadepin saya itu puluhan. Sontoloyo memang. Telepon, video call, ada videonya. Kalau kalian ingin nonton. Teleponan dengan saya, dialog. 3 orang, lawan saya 1. Plonga-plongo mereka. Ngaku mondok ratusan ribu tahun. Ketika telepon dengan saya, dialog dengan saya, plonga-plongo. Ada juga yang mondok katanya faham begini begitu. Telepon dengan saya, duel. Apa yang dia lakukan ketika saya publik videonya? Dia nuntut saya karena hukum. Illegal access katanya. Malu. Karena ngaku mondok pesantren. Sudah merendahkan saya di awal. Setelah dialog, dia plonga-plongo. Nuntut saya, mau nuntut saya ke polisi. Jadi begitu, saya bukan ingin mengaku pinter, no. Karena apa yang saya sampaikan, kalau bukan hadis sahih ya Al-Quran. Apabila hadis sahih salah, berarti ya salah. Kalah dengan hadis palsu. Bagi kalian. Dah, itu saja dah.